Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melanjutkan proses pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 kita yang lalu, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang warga negara dan penduduk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini mempunyai 5 cakupan. Yang pertama, pengertian warga negara dan penduduk. Yang kedua, asas kewarganegaraan. Yang ketiga, warga negara dan penduduk Indonesia. Yang keempat, syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang kelima, penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Materi ini dapat disimak di dalam buku paket PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud Revisi 2017 dan buku modul PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian negara dan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Penduduk ini biasa dibuktikan adanya KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua adalah bukan penduduk. Orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Biasa kalau bukan penduduk ini biasa kita sebut dengan pekerja tenaga asing atau pekerja WNA warga negara asing yang bekerja di negara Indonesia. Mereka disebut dengan bukan penduduk. Warga negara, orang yang secara hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Bukan warga negara, mereka yang berada dalam suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada. Bukan penduduk ini biasa kita sebut dengan istilah turis atau mereka yang berwisata dari negara lain ke negara kita. Mereka itu disebut dengan bukan warga negara karena sifatnya sementara dan mempunyai jangka waktu tertentu. Kemudian asas warga negara. Asas warga negara yang pertama asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalkan seseorang dilahirkan di negara A sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Ius sanguinis ini banyak dianut oleh negara Cina, Jepang, Korea, dan Arab, termasuklah India. Kemudian asas ius soli. Asas ius soli adalah asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalkan seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegara A, maka ia adalah kewarganegaraan B. Kemudian asas kewarganegaraan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, ius sanguinis ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat dilahirkan. Kemudian asas ius soli secara terbatas, artinya
asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, artinya asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegara ganda terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalkan, seorang keturunan bangsa A yang menganut ius soli lahir di negara B yang menganut ius sanguinis, maka orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Kemudian bipatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalkan seseorang keturunan bangsa A yang menganut ius sanguinis lahir di negara B yang menganut ius soli, maka orang tersebut otomatis mempunyai kewargaan negara ganda. Status kewarganegaraan seseorang, maka pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel. Yang pertama adalah stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Biasanya disebut untuk mengajukan menjadi warga negara suatu negara. Stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Biasa disebut dengan naturalisasi istimewa. Warga negara dan penduduk Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Orang yang menjadi warga negara Indonesia sebagai berikut. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibunya warga negara asing atau sebaliknya. Yang berikutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang berikutnya adalah anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan perkawinan sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang berikutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seseorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia apabila
ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang berikutnya adalah anak yang lahir di luar wilayah negara Indonesia dari ayah dan ibunya warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan pernyataan janji setia. Kemudian, syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah naturalisasi biasa. Yang pertama berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun ataupun lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan kepada kas negara ataupun yang kita sebut dengan istilah pajak. Kemudian naturalisasi istimewa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 20 mengatakan naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika penyebabkan orang asing tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia disebabkan yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atau kemauannya sendiri. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri yang masa jabatannya dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dijabat oleh warga negara Indonesia. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. Demikianlah materi ini Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak pribadi dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe sebagai bukti bahwa kamu telah mengikuti kegiatan ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.